Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada suatu kesempatan Syekh Faris Bakois bersama para muridnya pergi ke Tarim. Ikut dalam rombongan tersebut 300 pemegang rebana, dan sepanjang perjalanan tersebut ditabur rebana. Setibanya di Tarim, beliau bersama rombongan mengunjungi kediaman Habib Syekh Al-Aidrus, dan makan siang di sana dengan hidangan ala kadarnya. Setelah dilahap banyak orang, makanan yang sedikit itu tampak keberkahannya. Masih tersisa makanan tersebut sekitar 25%-nya. Habib Syekh bertanya pada tamunya, bagaimana sesungguhnya adat kebiasaan penduduk Dauan dalam menjamu tamu? Kebiasaan kami, jawab Syekh Faris, adalah siapa yang menjamu makan siang, dia pula yang akan menjamu makan malam. Habib Syekh Al-Aidrus memohon keberkahan kepada Allah untuk dapat menjamu tamu-tamunya. Keajaiban kembali muncul, sisa-sisa makan siang yang 25% tersebut dapat menjamu tamunya yang banyak tersebut untuk makan malam. Keesokan harinya Syekh Faris mengemukakan niatnya untuk berziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam kepada para habib yang ada di situ. Ya Habaib, kami memerlukan seorang pengantar. Terus terang kami takut jika dalam perjalanan nanti ilmu kami dicuri orang. Jangan khawatir, kami cukup mempunyai banyak orang berilmu di sini. Lagi pula mencuri ilmu bukan kebiasaan kami, ujar salah seorang habib mencoba menenangkan kegelisahan Syekh Faris. Sesungguhnya yang kami khawatirkan adalah Syekh Kudami, Basyuaib, dan Bakusyair. Dan nanti aku sendiri yang akan memilih pengantar itu, di antara penduduk Tarim, terang Syekh Faris. Salah seorang habib berkata, pilihlah saja di antara kami siapapun yang Anda sukai. Mulailah Syekh Faris mencari-cari orang yang dianggap beliau mampu mengawal beliau dan para pengikutnya. Beliau berjalan di seputaran wilayah Tarim, sampai akhirnya beliau bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim yang saat itu sedang bermain-main di pinggiran jalan bersama teman-teman sebayanya. Usianya baru menginjak 4 tahun. Aku pilih anak ini, ujar Syekh Faris sembari menunjuk dan meminta kepada para habib yang menemaninya. Para habib yang menemani Syekh Faris menjawab, anak kecil ini mana pantas mengawalmu. Mereka heran mengapa Syekh Faris justru meminta anak kecil ini dibanding yang lain. Tak kehabisan akal untuk memuluskan keinginannya, Syekh Faris berkata, aku adalah tamu kalian, dan aku hanya menginginkan anak ini. Singkat dan tegas ujarnya, sejumlah habaib mau tidak mau terpaksa mendatangi rumah kediaman ibu Syekh Abu Bakar bin Salim kecil untuk mengabarkan kepelikan yang mereka sedang hadapi. Anak ini masih kecil, cari saja yang lain, pinta ibu Syekh Abu Bakar bin Salim setelah mendengar maksud kedatangan sejumlah habib ke rumahnya. Mendapati permasalahan ini kian pelik, seorang habib berkata, Syekh Faris hanya menginginkan anakmu. Akhirnya sang ibu mengizinkan, dan diputuskan Syekh Abu Bakar bin Salim kecil akan digendong pelayannya, Baka Hawil, dalam perjalanan ziarah nanti. Syekh Umar Bamakramah, seorang wali Allah, yang juga ikut dalam rombongan ziarah tersebut melantunkan syair, yang diawali dengan bait-bait berikut sembari sambil memegang kepala si pelayan yang sedang menggendong Syekh Abu Bakar bin Salim kecil, Baka Hawil. Hai Baka Hawil, semoga Allah membahagiakan temanmu. Pohon kurma apa ini? Masih kecil kok sudah berbuah. Mereka menanamnya di waktu duha, dan sudah memanennya di waktu senja. Tak sampai di situ, Syekh Umar kemudian mengusap kepala Syekh Abu Bakar bin Salim sembari meneruskan syairnya. Wahai emas sejati, dengan pandangan Allah yang memeliharamu, semua lembah yang luas ini, menjadi kecil dibanding lembah kepunyaanmu. Syekh Abu Bakar bin Salim menuntut ilmu. Pada suatu saat Syekh Abu Bakar bin Salim ingin belajar pada Syekh Ma'ruf yang tinggal di Shibam. Syekh Abu Bakar terpaksa berhenti di pinggiran kota Shibam sebab tidak mendapat izin dari Syekh Ma'ruf. Setiap kali dikatakan, anaknya Habib Salim bin Abdullah ingin menemuimu, katakan padanya, ujar Syekh Ma'ruf, aku belum berkenan menerimanya. Tampaknya Syekh Ma'ruf ingin menguji sejauh mana tekad Syekh Abu Bakar untuk menuntut ilmu padanya. Dan bisa juga dimaksudkan bahwa sang guru besar ini sudah menerimanya dan langsung mendidik sang murid untuk melatih mujahadah dan kesabaran. Meskipun ayah Syekh Abu Bakar adalah orang yang dihormati kesalehannya, di pinggiran kota Shibam, Syekh Abu Bakar bersabar atas teriknya matahari di siang hari,
dan dinginnya udara di malam hari. Beliau menguatkan niat dan mengendalikan nafsu untuk memperoleh asrar, atau berbagai rahasia. Berselang lewat 40 hari beliau menerima kabar bahwa Syekh Ma'ruf berkenan menemuinya. Syekh Ma'ruf hanya memerlukan beberapa saat saja untuk menurunkan ilmunya. Sewaktu Syekh Abu Bakar keluar dari rumah Syekh Ma'ruf, para perempuan kota Shibam mengeluh-elukan akan keberhasilan Syekh Abu Bakar. "Selamat, wahai Ibnu Salim. Selamat wahai anaknya Salim." Mereka melakukan ini karena mengharapkan sesuatu dari Syekh Abu Bakar. Menyadari hal demikian, beliau pun segera mendoakan agar mereka mendapat suami yang setia. Menurut Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Al-Habsyi, atas keberkahan doa Syekh Abu Bakar sehingga para perempuan kota Shibam hingga saat ini memiliki suami yang setia. Ketika Habib Ali, Sohibul Maulid, ditanya, apakah Syekh Ma'ruf juga termasuk salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau menjawab, ya, akan tetapi Syekh Abu Bakar mengungguli syekhnya. Dan kita Ahlul Bait, jika bertawajuh untuk menuntut asrar atau rahasia-rahasia, akan berhasil dalam waktu lebih singkat. Yang menyebabkan kita tertinggal adalah karena kita menelantarkan diri kita. Barang siapa menelantarkan dirinya, ia akan hilang dan tersesat. Semoga Allah membimbing kita ke jalan para salaf yang saleh, dan mengembalikan barakah dan asrar mereka kepada kita. Menjelang kepergian Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal di pangkuan Syekh Yusuf bin Abid, salah seorang murid kesayangannya. Menjelang kewafatannya, Syekh Yusuf berharap agar gurunya ini menurunkan seluruh asrar dan pangkat kewalian yang beliau miliki kepadanya. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Wahai Yusuf, semua ilmu yang telah kuajarkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Adapun mengenai sirku, andai kata aku tidak menemukan seseorang yang pantas menerimanya dari anak turunan atau anak cucuku, akan kutanam di padang pasir ini." Menurut cerita bahwa seandainya asrar ini diletakkan di gunung-gunung maka gunung itu pun tidak akan sanggup menerimanya sehingga akan hancur. Dan itu pula sebabnya sebagian orang merebahkan diri mereka di gurun Inat sembari berharap mendapatkan asrar dari Syekh Abu Bakar bin Salim tersebut. Kisah Habib Yusuf bin Abid. Para ulama mengatakan bahwa Habib Yusuf bin Abid selalu dibayangi wajah Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lalu menemui seorang syekh di daerah barat. Syekh itu berkata kepadanya, tertulis bahwa syekhmu berasal dari timur. Setiap kali beliau bertanya kepada seorang syekh, dikatakan bahwa syekhnya ada di timur. Lalu ia menemui Syekh Abul Mawahib Asyazili untuk menanyakan masalah ini. Syekh Abul Mawahib berkata kepadanya, aku ini hanyalah saudaramu. Adapun syekhmu berasal dari timur. Ia lalu pergi ke Mekah, dan duduk bersama beberapa orang yang kebetulan sedang membicarakan hal ihwal Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka berkata bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim mendidik para salik, dan menyampaikan mereka kepada Allah. Ucapan itu terngiang-ngiang di telinganya. Lalu ia segera berangkat tanpa perbekalan apapun mengarungi padang Sahara yang luas untuk mencari Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar sedang duduk bersama para sahabatnya. Beliau berkata, kalian memiliki seorang saudara dari barat, ia akan segera datang menemui kalian. Tak berapa lama kemudian, Syekh Abu Bakar berkata kepada para muridnya, bangun, dan sambutlah saudara kalian Yusuf bin Abid. Ketika Habib Yusuf bin Abid masuk, Syekh Abu Bakar berkata, selamat datang wahai Yusuf, tidak tahukah kau bahwa aku telah memeliharamu sejak kau berada dalam sulbi ayahmu, ketika ibumu kesakitan pada saat melahirkanmu, aku hadir di sana. Ketika kau lahir, aku ada di sana. Habib Yusuf terperanjat ketika menyaksikan sosok yang ada di depannya. Ia seperti mengenalinya. Habib Yusuf lalu tinggal di sana. Ia melihat bagaimana Syekh Abu Bakar bergaul dengan masyarakat. Meskipun demikian, sisi kemanusiaan, basyariah, Syekh Abu Bakar tidak merubah penghormatan Habib Yusuf kepadanya. Setelah tinggal untuk beberapa lama, Habib Yusuf meminta izin untuk pulang ke negaranya. Syekh Abu Bakar mengizinkannya dengan berat hati. Baru menginjakan beberapa langkah di halaman rumah, Habib Yusuf merasakan ada perasaan yang membuncah, kerinduan yang membakar seakan tak ingin berpisah. Ia tidak sanggup melangkahkan kakinya, meninggalkan guru yang teramat dicintainya. Ia lalu kembali menemui Syekh Abu Bakar, dan selalu berada di sampingnya. Bahkan demikian besar cinta itu pada gurunya, sampai hari ketika Syekh Abu Bakar meninggal dunia, sang maha guru tersebut meninggal di pangkuannya. Anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Ali Al-Habsyi Sewun bercerita,
Syekh Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, dalam bergaul dengan saudaraku, Umar, aku tidak menganggap bahwa aku adalah saudaranya, tapi kuanggap diriku ini adalah budaknya. Habib Syekh yang merupakan saudara Habib Ali Al-Habsyi yang hadir ketika itu bertanya, apakah Umar adalah anak paling tua dari Syekh Abu Bakar bin Salim? Tidak, yang paling tua adalah Hamid, jawab Habib Ali. Sepeninggal Syekh Abu Bakar bin Salim, masing-masing anaknya berkata, aku adalah khalifah ayahku. Ibu mereka berusaha menengahi, kalian semua mendapatkan keberkahan. Tapi khalifah ayah kalian adalah siapa yang dapat menunjukkan karomah. Mereka kemudian mendaki Wadi Inat, dan menghampar sajadahnya lalu salat. Tiba-tiba dari langit turun gelas emas, berantai emas kepada Syekh Umar. Dia kemudian mengundang saudara-saudaranya untuk menyaksikan karomah yang ada padanya. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim, sahabat Pandawa meratus yang sama-sama mengharapkan keberkahan dan asrar beliau. Kaum muslimin Sunni di Indonesia sekarang ini rasanya mustahil tidak mengenal Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah seorang dai internasional, pemimpin Rubat Darul Mustafa untuk mendidik para dai. Beliau sering berkunjung ke wilayah-wilayah Indonesia. Bahkan barangkali Anda adalah termasuk murid beliau, atau pernah bertemu beliau dengan mendatangi majelis-majelis beliau, atau Anda yang sering bertemu beliau dalam mimpi. Semoga kami pun mendapat keberkahan dan asrar kalian. Amin. Baiklah, kita akan menyimak cerita tentang salah seorang anak turunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang hidup semasa dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Namanya Habib Hussein bin Daran. Dahulu, ia mengunjungi Sultan Ghalib. Kebetulan saat itu Abduh Bazair juga sedang berkunjung ke istana. Keduanya bertemu di sana. Hussein bin Daran adalah seorang keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, kata Sultan kepada Abduh Bazair. Dia bukan seorang sayyid, juga tidak menempuh jalan para sayyid. Kamilah yang pantas disebut sayyid, kata Abduh Bazair menyindir Hussein bin Daran, yang saat itu berambut gondrong dan berpakaian badui. Rupanya ucapan tersebut menyentuh perasaan Sayyid Hussein. Lalu ia bertanya kepada Abduh Bazair, bagaimana caranya agar aku dapat menjadi seorang sayyid? Bangkit, dan ikutlah denganku. Abduh Bazair kemudian membawa dia menemui Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Habib Ali, teriak Abduh Bazair dengan gembira, aku datang membawa kambing yang sangat besar. Dia adalah seorang sayyid dari keluarga Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu ia membawa Sayyid Hussein menemui Habib Ali ke tingkat atas. Potong rambutnya, ucap Habib Ali Al-Habsyi kepada orang-orang yang ada di situ. Setelah dicukur, Habib Ali memberinya pakaian putih. Ia kemudian menetap di ribat atau pesantren untuk mempelajari Al-Quran. Di ribat, kepala pelontos Husain bin Daran sering ditampar anak-anak. Hussein yang sangat ditakuti sebelum masa pertobatannya berkata dalam hati, dulu kalau ada yang berbuat demikian tentu telah melayang nyawanya. Namun sekarang dia mesti bersabar. Sayyid Hussein yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, dalam waktu kurang lebih 6 bulan, telah memperoleh sir atau rahasia Al-Quran. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah menemuinya secara yaksatan atau dalam keadaan jaga. Jika memperoleh ilham, ia segera menceritakan kepada Habib Ali lalu mendiktekannya kepada Umar bin Hamid. Suatu hari, ia berziarah ke kubur Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Sesampai di sana ia berkata, aku tidak datang untuk menziarahi batu dan kapur. Jabatlah tanganku dengan tangan yang pernah kamu gunakan untuk menjabat tangan Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian muncullah tangan dari makam Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, mereka lalu berjabatan tangan. Suatu malam ia menemuiku, cerita Habib Ali, dan berkata, aku rindu kepada Madinah. Aku ingin ke Madinah malam ini juga. Maukah kau ikut bersamaku? Aku tidak bisa, jawabku. Ia lalu pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu subuh ia telah kembali ke kota Seun, dan salat subuh berjamaah bersama kami.